Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada para mahasiswa syariah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang membuat rumusan masalah. Beberapa kelas kemarin sudah ya, tapi saya rasa ada beberapa kelas yang belum saya sampaikan mengenai rumusan masalah. Nah, eh, pertemuan kemarin kita sudah bicara latar belakang ya, di mana latar belakang itu adalah adanya Dasein, masih ingat ya, dan Dassolen. Dasein itu adalah realita, kemudian Dassolen adalah idealita. Nah, ada Dasein, ada Dassolen ya. Ini wajib ada di dalam latar belakang. Nah, setelah Anda menyusun latar belakang, maka selanjutnya adalah Anda merumuskan masalah ya, biasanya dalam bentuk pertanyaan penelitian. Misalkan begini, Anda melihat bahwa di beberapa tempat wisata, misalkan misalkan di Kabupaten Sambas, Anda melihat adanya semacam penyimpangan aktivitas tempat pariwisata itu bisa jadi tempat itu menjadi sarangnya perjudian misalkan, atau prostitusi, atau perdagangan barang ilegal atau haram. Nah, di sini Anda punya dasein ya. Daseinnya adalah fakta tempat itu menjadi tidak pada fungsinya ya. Dassolennya adalah bisa Anda kaitkan dengan fungsi tempat wisata atau hiburan ya, atau pengawasan pemerintah ya, karena ini idealnya pemerintah itu harus mengawasi jalannya aktivitas pariwisata, hiburan, dan yang lain-lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, lalu apa pertanyaan penelitiannya? Nah, pertanyaan penelitiannya misalkan Anda bisa sampaikan bagaimana pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Sambas misalkan dalam terhadap ya aktivitas tempat-tempat wisata misalkan seperti itu. Jadi rumusan masalah umumnya kalau kita di dalam penelitian hukum disebut sebagai fokus masalah. Ada juga yang menyebutnya sebagai pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, sama saja. Nah, jadi saya harap Anda sudah bisa mengerti ya apa itu rumusan masalah atau fokus masalah. Nah, kemudian yang paling penting adalah antara latar belakang ya, Dasein dan Dassolen ini yang Anda jelaskan di latar belakang harus connect ya, harus tersambung dengan rumusan masalah yang Anda buat gitu. Kemudian berapa sih jumlah rumusan masalah? Bisa 1 ya, bisa 2, bisa 3, itu tergantung dari jenis penelitian Anda. Ya umumnya biasanya 2 ya, tetapi tidak harus 2 ya. Ada penelitian yang rumusan masalahnya 1 ya, 2, 3, bahkan ada yang 5 ya.
Jadi itu tergantung dari jenis penelitian yang akan Anda buat. Nah, eh, kemudian rumusan masalah itu juga nanti dapat terkonek dengan judul Anda ya. Jadi antara judul kemudian rumusan masalah kemudian di latar belakang itu juga harus connect ya. Nah kemudian ketika Anda sudah membuat atau sudah mengenal ya rumusan masalah, maka nanti akan Anda selanjutnya langkah berikutnya adalah Anda bisa membuat tujuan dari penelitian itu ya. Nah misalkan kalau tadi pertanyaan penelitiannya atau fokus masalahnya tentang bagaimana pengawasan pemerintah Kabupaten Sambas dalam terhadap kegiatan atau terhadap kegiatan di tempat-tempat pariwisata. Nah, itu masalah redaksi kata itu nanti harus diolah lagi ya. Nah, itu jadi kan misalkan bagaimana ya, bagaimana pengawasan pemerintah ya, Kabupaten Sambas dan seterusnya ya. Maka setelah Anda membuat fokus masalah ini, selanjutnya Anda bisa menyusun tujuan dari penelitian ya. Apa tujuan dari penelitian itu? Nah, tujuan bisa dibuat umum dan bisa dibuat khusus ya. Kalau atau dibuat sederhana, misalkan dibuat sederhana, tujuan penelitian misalkan untuk mengetahui ya, peran bukan peran ya, sejauh mana misalkan ya, untuk mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sambas terhadap tempat-tempat pariwisata. Jadi tujuannya juga harus menyambung ke rumusan masalah. Nah, jadi untuk mengetahui sejauh mana pengawasan, gitu ya, pengawasan pemerintah. Sebenarnya sama saja sih sebenarnya dengan peran pemerintah ya dalam pengawasan gitu. Jadi maksud saya begini, itu hanya masalah kata yang kita gunakan ya. Bisa jadi katanya itu beragam ya. Misalnya peran pemerintah gitu ya. Misalnya bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi, sama saja ya. Jadi itu adalah seni di dalam kita membuat satu kalimat atau mungkin bahkan judul ya. Jadi judul tentang pengawasan ini ya itu bisa dibuat bermacam-macam ya, termasuk kalimat rumusan masalahnya juga, kemudian tujuannya juga bisa dibuat bermacam-macam jenis susunan kata ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menekankan pada perumusan masalah dulu ya. Intinya harus antara latar belakang dengan rumusan masalah keduanya harus nyambung ya, harus sejalan gitu. Jangan menjelaskan tentang latar belakang A ternyata yang muncul sebagai rumusan masalah adalah B misalnya, ya itu tidak bagus ya. Oke, ini videonya cukup sekian ya, singkat saja. Yang penting bisa Anda cerna, dan jangan lupa ini ada tugas bagi Anda mahasiswa. Tugas Anda adalah membuat 1-2 paragraf latar belakang ya, kemudian membuat rumusan masalah ya.
rumusan masalah bisa satu, dua, tiga, idealnya bisa dua.